Irish Bella tunaikan janji beri mahar pernikahan sebuah masjid. Untuk kesekian kalinya, Irish Bella memamerkan video kebersamaannya dengan sang suami, Haldi Sabri. Namun yang jadi sorotan pada video teranyarnya, Ibel dan suami terlihat mengunjungi sebuah tanah lapang dan mendapat penjelasan Melihat video yang juga dibagikan Haldi Sabri pada akun media sosialnya itu, warganet menduga kalau Irish Bella dan suami sedang meninjau lokasi proyek yang bukan sembarang proyek, yakni pembangunan sebuah masjid. Namun baik Ibel maupun Haldi tidak secara terang-terangan memberitahu proyek yang sudah mulai penggarapannya. Jika memang masjid yang akan dibangun di tanah lapang itu, kemungkinan besar Haldi menunaikan janjinya saat prosesi akad nikah dengan Ibel pada 19 Oktober lalu, yang memberikan mahar pernikahan berupa 1 unit masjid. Saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris Jeti Dik Debul bin Johan Debul kepadamu dengan mas kawinnya 1 buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Dik Debul dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi? Sah? Masjid dimanapun itu punya Allah. Jadi orang yang memberikan bangunan segala macam itu statusnya sebagai pewakaf. Jadi baik itu pewakaf, nadir segala macam itu tidak boleh memberikan status untuk apapun. Namanya membayar mahar itu kan berarti kepemilikan pada seseorang. Itu nggak boleh. Mungkin nikahnya sah, cuman ininya nggak sah pemberian maharnya. Sementara itu, sejak menikah dengan Haldi, Ibel rajin mengunggah foto-foto dan video kehidupan barunya bersama Haldi yang penuh kemewahan dan kemesraan. Melihat itu, warganet pun ada yang mengingatkan Ibel agar mengurangi pamer kehidupan barunya di media sosial sehingga tidak membuat iri ataupun menyakiti orang lain. Tengku Dewi dan Andrew kembali memanas sampai bongkar urusan ranjang. Sempat menunjukkan hubungan membaik antara Tengku Dewi dan Andrew Andika saat hadir di sidang mediasi. Namun kini Andrew membuat pengakuan menggegerkan nih. Ia menuduh Tengku Dewi telah menghancurkan karirnya. Bahkan gak pernah dilayani oleh Tengku Dewi sebagai istri, termasuk pengurusan masak dan nafkah batin, karena hubungan mereka yang gak baik 2 tahun belakangan ini. Mau dari seksnya, atau misalnya mau dari financialnya, dari ekonominya, dari teman-temannya, dari orang tua. Dan sebisa mungkin kita sudah melakukan yang terbaik untuk itu, pasti bakalan selalu ada kesalahan. Lalu benarkah Tengku Dewi memang mengakui nggak pernah menafkahi batin sang suami? Apa yang jadi alasannya? Aku akan bersalah di saat memang dia udah berusaha nih, kayak ayo dong kamu lakukan kewajiban kamu sebagai istri, kenapa kamu tidak melakukan itu? Tidak ada, justru dia mencari kebahagiaan di luar tanpa komunikasi sama aku. Ya, perempuan berusia 36 tahun ini mengaku jika ia sudah memberikan kesempatan kepada Andrew untuk memperbaiki diri. Namun kenyataannya nihil. Andrew tetap nggak merubah kebiasaan bermain api karena mengaku nggak dilayani. Bahkan bayi kedua yang dilahirkan Tengku Dewi, status kehamilannya dengan program bayi tabung. Itu nggak benar gitu. Memang ada beberapa hal yang aku mencoba untuk nge-hold gitu. Kayak ya namanya perempuan tuh punya perasaannya. Ada perasaan kayak ilfeel satu, kedua ada perasaan takut juga karena aku ngerasa aku harus menjaga kesehatan aku juga. Andrew juga ungkap keinginan untuk kebebasannya, dan ini yang membuat Tengku Dewi semakin meradang. Kini Andrew juga sudah punya pasangan baru. Dia juga
sekarang juga nggak sendiri sama aku, walaupun aku nggak tahu kontennya tuh ya random juga kali ya. Mudah-mudahan aja sekarang orang yang dekat sama dia membawa dia ke arah yang begitu. Yang lebih menghargai, yang lebih perhatian, yang lebih ngurusin, yang tidak ada di Dewi, ya mungkin itu yang bakalan gue cari dari seseorang. Digugat Ari Bias 1,5 miliar, Agnes Mo terganggu dan tercoreng nama baiknya. Agnes Mo dilaporkan atas pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu bernama Ari Bias. Dan kasus ini pun sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Agnes Mo mangkir lantaran masih ada pekerjaan di Amerika. Agnes sangat kaget karena kasus hukum ini baru aja terjadi sepanjang 3 dekade berkarir di dunia hiburan. Apalagi gugatan yang dilayangkan Ari di lagu berjudul Bilang Saja tidak main-main, 1,5 miliar rupiah. Agnes santai aja, prinsipal santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah. Karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan, jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan karena selama ini nggak pernah ada masalah. Dalam perjanjian mereka itu seluruh kewajiban yang berkaitan dengan masalah permintaan izin dan pembayaran royalti telah diserahkan kepada timnya Agnes Mo. Seperti diketahui, Ari menggugat Agnes memasuki agenda pembuktian dan saksi ahli. Munculnya angka 1,5 miliar terjadi karena Agnes membawakan lagu Ari Bias di konsernya di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Agnes nggak pernah menyangka kasus ini bakal kerana hukum. Lantas benarkah Agnes merasa bersalah dan siap membayarkan gugatan Ari? Karena Agnes sendiri juga nggak tahu kalau pada akhirnya dia akan digugat seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya seperti itu, tanyanya sama penggugat sih. Atas penggunaan lagu Bilang Saja itu dalam konser Agnes Mo belum ada lisensi dan belum ada pembayaran. Jadi kalau menurut aturan belum ada lisensi, belum ada pembayaran, berarti itu cacat hukum. Kondisi yang lebih tragis terjadi saat lagu yang diciptakan 20 tahun silam. Agnes belum pernah sekalipun meminta izin. Persoalan royalti emang dilindungi undang-undang. Makanya nggak cuma pencipta lagu, tapi juga penyanyi yang bertanggung jawab soal royalti tersebut. Selama berapa tuh 20 tahun ya, memang tidak pernah ada chat atau permintaan izin pada saya untuk pemakaian lagu tersebut. Dan saya juga selama itu juga tidak pernah mendapatkan royalti dari sponsor Agnes Mo.